Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati kepada Ibu Nafi Inayati Zahro, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Arzakiflahi dengan NIM 2024120095 sebagai moderator dan juga pemateri kedua. Tentunya, saya tidak sendiri dalam presentasi kali ini. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama, ada Sarah Citra Devi dengan NIM 2024120084 sebagai pemateri pertama, dan juga Ivana Anindita Widyastuti dengan NIM 2024120089 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Sarah Citra Devi dengan NIM 2024-12084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian umum. Pengendalian umum adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan aturan yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh sistem komputer dan lingkungan teknologi informasi dapat berjalan dengan optimal. Tujuan utamanya adalah supaya pengolahan data berlangsung dengan lancar, terlindungi dari kesalahan maupun penyalahgunaan, dan hasilnya sesuai dengan yang dirancang oleh organisasi. Pengendalian umum dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama ada penyusunan rencana program. Penyusunan rencana program pengamanan itu pada dasarnya adalah proses menentukan siapa yang boleh mengakses informasi apa yang mereka butuhkan, kapan digunakan, dan dari bagian sistem mana data itu diambil. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, perusahaan bisa menilai ancaman dan risiko yang mungkin terjadi, lalu memilih langkah pengamanan yang paling tepat. Proses ini harus berada di bawah tanggung jawab manajemen puncak, disampaikan ke seluruh karyawan agar mereka paham aturan keamanan dan harus tetap diperbarui secara rutin supaya tetap berjalan dengan efektif. Yang kedua ada pemisahan tugas dan fungsi sistem. Pemisahan tugas dan fungsi dalam sistem informasi itu sangat penting untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan. Setiap bagian harus punya wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Misalnya, analisis sistem untuk merancang kebutuhan, programmer untuk membuat programnya, operasi komputer atau operator yang akan menjalankan komputer, pengguna yang akan memakai sistem, bagian kepustakaan SIA untuk menyimpan dokumentasi, dan pengawas data memastikan data tetap aman dan akurat. Dengan pembagian tugas seperti ini, proses kerja jadi lebih terkontrol dan risiko bisa dikurangi. Yang ketiga ada pengendalian proyek penyusunan sistem informasi. Pengendalian proyek penyusunan sistem informasi penting supaya proyek tidak boros, tidak melewati anggaran, dan tidak berakhir gagal. Dengan prinsip pertanggungjawaban yang jelas, proyek bisa berjalan lebih efisien dan efektif. Pengendalian ini dilakukan lewat yang pertama, rencana induk jangka panjang. Ini digunakan sebagai arah besar perusahaan dalam mengembangkan sistem informasi untuk beberapa tahun ke depan, supaya semua proyek tetap sesuai tujuan. Yang kedua, ada rencana proyek penyusunan sistem informasi. Ini berisi langkah-langkah detail untuk membuat sistem, seperti apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan kapan harus selesai. Yang ketiga, ada jadwal pengolahan data. Ini mengatur kapan data dikumpulkan, diproses, dan dilaporkan, agar pekerjaan tidak bentrok dan semua proses berjalan tepat waktu. Yang keempat, ada penetapan tanggung jawab. Ini menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas setiap tugas dalam proyek, sehingga jelas siapa yang harus mengawasi, melapor, dan mengambil keputusan. Yang kelima, ada penilaian kinerja periodik. Ini dilakukan secara berkala untuk melihat apakah pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana atau perlu diperbaiki. Yang keenam, ada kaji ulang pasca implementasi. Setelah sistem digunakan, dilakukan evaluasi untuk menilai apakah sistem sudah efektif dan menemukan bagian yang perlu ditingkatkan. Yang ketujuh, pengukuran kinerja sistem. Ini mengukur seberapa cepat, akurat, dan stabil sistem bekerja sehingga perusahaan tahu apakah sistem ini sudah memenuhi standar atau belum. Yang keempat ada pengendalian akses fisik.
Pengendalian akses fisik dilakukan untuk memastikan hanya orang yang berwenang yang bisa menggunakan perangkat komputer dan masuk ke ruang TI. Karena kalau akses dibiarkan bebas bisa terjadi penyalahgunaan, pencurian data, atau kerusakan sistem. Maka perusahaan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, penempatan komputer dalam ruang terkunci dan akses hanya diizinkan untuk karyawan yang sah saja. Yang kedua, hanya menyediakan 1 atau 2 pintu masuk saja pada ruang komputer. Yang ketiga, mensyaratkan identitas karyawan yang jelas seperti pemakaian badge untuk dapat lolos melalui pintu akses. Yang keempat, kewajiban pengunjung untuk menandatangani buku tamu sebelum masuk ruang pengolahan data. Yang kelima, penggunaan sistem alarm untuk mendeteksi akses tidak sah di luar jam kantor. Yang keenam, pembatasan akses ke saluran telepon pribadi atau terminal atau PC yang sah. Yang ketujuh, pemasangan kunci pada PC dan peralatan komputer lainnya. Yang kelima ada pengendalian akses logis. Pengendalian akses logis adalah cara untuk membatasi siapa yang boleh membuka data dan menjalankan program di dalam sistem. Tujuannya agar hanya pengguna yang sah yang bisa masuk dan orang luar tidak bisa mengakses data. Sistem melakukan pengecekan identitas dengan beberapa metode. Yang pertama, menggunakan password, yaitu pengguna memasukkan kode dan kata sandi untuk verifikasi. Yang kedua, identifikasi pribadi, yaitu menggunakan kartu identitas khusus yang bisa dibaca oleh sistem. Yang ketiga, identifikasi biometrik, yaitu verifikasi melalui karakteristik fisik seperti sidik jari, wajah, atau retina. Yang keempat, uji kompatibilitas, yaitu mengecek apakah pengguna memiliki hak menjalankan fungsi tertentu, biasanya melalui matriks pengendalian akses. Perkenalkan, saya Ahmad Arziki Pelahi dengan NIM 2024120095 sebagai moderator dan juga pemateri kedua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Sarah yang telah menjelaskan kepada kita semua. Baik, pada subbab kali ini, kita akan membahas mengapa sih penyimpanan data perlu dikendalikan dengan baik. Jadi, dalam sebuah perusahaan, informasi merupakan aset strategis yang dikelola dan diamankan dengan benar. Informasi dapat menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan memenangkan persaingan. Tapi sebaliknya, jika informasi bocor, rusak, atau disalahgunakan, hal itu justru bisa membawa perusahaan pada kerugian besar, bahkan kebangkrutan. Karena itu, perusahaan wajib melakukan perlindungan data secara berkelanjutan. Ini mencakup pengamanan fisik dan digital terhadap file, rekod, maupun dokumen yang sifatnya rahasia. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan audit trail atau jejak audit, sehingga setiap akses dan penggunaan data dapat ditelusuri dengan begitu. Jika terjadi penyalahgunaan atau perubahan data yang tidak wajar, perusahaan bisa segera mengetahui dan mengambil tindakan. Di sini intinya, pengendalian penyimpanan data bukan hanya soal menyimpan file, tetapi memastikan bahwa data tersebut tetap aman, akurat, dan digunakan oleh pihak yang berwenang saja. Materi selanjutnya ada pengawasan transmisi data. Pada proses transmisi data, selalu ada resiko gangguan seperti keterlambatan, kerusakan paket data, sampai kegagalan jaringan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan pengawasan yang baik terhadap jaringan yang digunakan. Pengawasan ini mencakup pengecekan kondisi jaringan secara berkala untuk menemukan titik-titik yang lemah atau berpotensi menimbulkan kegagalan. Selain itu, perusahaan juga perlu menyiapkan komponen cadangan, sehingga jika ada perangkat yang tiba-tiba terjadi masalah, sistem tetap dapat beroperasi tanpa harus berhenti total. Desain jaringan juga harus diperhitungkan, terutama dari sisi kapasitas, supaya jaringan mampu menangani lonjakan aktivitas pada jam sibuk atau saat proses data sedang besar-besarnya. Untuk materi selanjutnya, standar dokumentasi. Prosedur dan standar dokumentasi untuk menjamin kejelasan dan ketetapan dokumentasi. Dokumentasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dokumentasi administratif. Dokumentasi ini menguraikan standar dan prosedur pengolahan data, termasuk penjelasan dan otorisasi sistem baru dan perubahan sistem, standar untuk analisis dan perencanaan
sistem dan program, dan prosedur untuk penanganannya dan penyimpanan file. Yang kedua ada dokumentasi sistem. Dokumentasi ini menguraikan secara rinci setiap program aplikasi. Uraian tersebut mencakup narasi sistem, bagian alir, dan daftar program. 3. Dokumentasi operasi, di mana dokumentasi ini menguraikan tentang berbagai aspek untuk menjalankan sebuah program aplikasi yang mencakup konfigurasi peralatan, program dan file data, prosedur untuk memulai dan melaksanakan sebuah tugas, kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan eksekusi program, dan tindakan koreksi untuk mengatasi penghentian program. Materi selanjutnya ada minimasi waktu penghentian sistem. Untuk mencegah tidak berfungsinya hardware atau software, berbagai macam cara yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, pemeliharaan preventif, yaitu mencakup pengujian reguler terhadap komponen sistem informasi dan penggantian komponen-komponen yang telah usang. Yang kedua ada uninterruptible power system. Ini adalah alat tambahan yang berfungsi sebagai penyangga listrik sementara jika aliran listrik reguler terhenti. Dan yang terakhir ada fault tolerance, yaitu kemampuan sistem untuk tetap melanjutkan kegiatannya ketika sebagian komponen sistem mengalami kegagalan melaksanakan fungsinya. Untuk materi yang selanjutnya ada perencanaan pemulihan dari bencana. Tujuan rencana ini adalah yang pertama, untuk meminimalkan derajat kerusakan dan kerugian. Yang kedua, menetapkan cara darurat untuk mengolah data. Yang ketiga, ringkas prosedur secepat mungkin. Yang keempat, melatih dan membiasakan karyawan dengan situasi darurat. Lalu, rencana pemulihan yang ideal harus mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, prioritas bagi proses pemilihan. Yang kedua, backup file dan end program. Yang ketiga, penugasan khusus. Yang keempat, pembuatan dokumentasi. Yang kelima, backup komputer dan fasilitas telekomunikasi. Selanjutnya adalah pengendalian internet. Seperti yang kita tahu, internet adalah jaringan yang besar dan sangat kompleks. Maka, semakin besar dan rumit internet, semakin besar juga resiko yang harus dihadapi. Salah satu resiko utama adalah variabilitas kualitas jaringan. Koneksi internet tidak selalu stabil, bisa lambat, putus-putus, atau tidak kompatibel dengan sistem tertentu. Hal ini dapat mengganggu proses, bisnis, atau komunikasi data. Selain itu, setiap pesan yang dikirim melalui internet tidak berjalan secara langsung, tetapi melewati banyak komputer lain di sepanjang rute pengiriman. Karena itu, data yang kita kirim sebenarnya bisa saja disadap, dibaca, atau dicuri jika tidak diamankan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, bahkan jaringan internal perusahaan atau internet pun belum tentu aman jika tidak dilengkapi kontrol keamanan yang tepat. Ditambah lagi, sekitar 70-80% website masih memiliki kelemahan keamanan, seperti bug, konfigurasi server yang lemah, dan kerentanan lainnya. Kondisi ini membuat resiko pembajakan data dan serangan menjadi lebih besar. Karena resiko tersebut, organisasi perlu memakai berbagai metode pengamanan seperti firewall, tunneling atau VPN, enkripsi email, electronic envelope, routing verification, serta penggunaan password dan enkripsi sebagai perlindungan data. Selanjutnya adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi adalah pengendalian yang fokus pada bagaimana data diinput, diproses, disimpan, dan dihasilkan oleh suatu program aplikasi. Tujuan utama pengendalian aplikasi adalah akurasi dan validitas data pada setiap tahapan pengelolaan data, mulai dari input, file data, program, hingga output. Dan secara garis besar, pengendalian aplikasi dibagi menjadi 5 kategori utama, yaitu yang pertama pengendalian sumber data, yang kedua pengendalian validasi input, yang ketiga pengendalian entry data online, yang keempat pengendalian pengolahan dan pemeliharaan file, dan yang kelima ada pengendalian output. Kelima kategori ini saling terhubung.
Pengendalian pertama adalah pengendalian sumber data. Ini adalah pengendalian yang dilakukan pada tahap paling awal, yaitu saat data pertama kali dikumpulkan atau dimasukkan. Beberapa teknik yang digunakan antara lain key verification. Data dimasukkan oleh dua operator yang berbeda untuk memastikan tidak ada kesalahan ketik. Selanjutnya ada check digit verification. Digunakan untuk mendeteksi kesalahan saat memasukkan nomor identifikasi, misalnya nomor pelanggan atau nomor kartu. Selanjutnya ada pre-number documents. Dokumen diberi nomor urut sehingga kita dapat mendeteksi jika ada dokumen hilang atau dipakai lebih dari satu kali. Selanjutnya ada turn on documents. Ini adalah output yang kemudian digunakan kembali sebagai input, seperti tagihan yang pelanggan kembalikan ke perusahaan. Selanjutnya ada otorisasi. Setiap data harus disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum diproses. Selanjutnya ada pembetalan dokumen. Dokumen yang sudah dipakai diberi tanda betal agar tidak diproses lagi. Selanjutnya ada visual scanning. Operator memeriksa dokumen secara visual untuk memastikan data masuk akal sebelum mengetikkan ke sistem. Selanjutnya ada fungsi pengawas data. Tugasnya memastikan alur data berjalan lancar serta memperbaiki jika ada kesalahan. Pengendalian sumber data ini penting karena jika data awal salah, maka hasil akhirnya juga akan salah. Selanjutnya ada validasi input. Setelah data masuk, sistem melakukan validasi input, yaitu serangkaian pemeriksaan untuk memastikan input benar sebelum diproses. Beberapa jenis validasi input meliputi yang pertama ada sequence check, mengecek nomor dokumen secara berurutan. Yang kedua ada file check, memastikan data sesuai dengan tipe, misalnya angka tidak boleh huruf. Yang ketiga ada limit test, memastikan nilai tidak boleh melebihi batas tertentu, misalnya maksimum jumlah transaksi. Yang keempat ada range test, memastikan nilai berada di rentang yang diperbolehkan. Yang kelima ada reasonableness test, mengecek apakah nilai masuk akal secara logika. Yang keenam ada redundant data checks, mencocokkan data dengan informasi lain yang relevan. Yang ketujuh ada sign check, memastikan tanda positif atau negatif sesuai konteks. Yang kedelapan ada validity checks, memastikan data cocok dengan database master, misalnya ID pelanggan. Dan yang terakhir, capacity checks, memastikan kapasitas file tidak terlampaui. Validasi input ini penting untuk mendeteksi sedini mungkin sebelum masuk ke proses yang selanjutnya. Selanjutnya, pengendalian entry data online. Untuk input online atau real time, pengendalian harus lebih ketat karena data langsung masuk ke sistem tanpa pemeriksaan manual. Beberapa pengendalian yang digunakan antara lain, yang pertama ada user ID dan password untuk memastikan hanya pengguna berwenang yang bisa menginput. Yang kedua ada compatibility test, mengecek apakah user memiliki hak akses sesuai dengan jenis input. Yang ketiga ada prompting, sistem meminta data secara bertahap sehingga mengurangi kesalahan input. Yang keempat ada pre-formatting. Form sudah disiapkan oleh sistem, misalnya kolom tanggal otomatis. Yang kelima ada completeness test, memastikan semua kolom wajib diisi. Yang keenam ada closed loop verification, sistem menampilkan kembali data untuk dikonfirmasi user sebelum disimpan. Dan yang terakhir ada transaction log, mencatat semua input, perubahan, dan aktivitas untuk keperluan audit. Dengan pengendalian ini, data yang masuk secara online tetap dapat dipantau dan ditelusuri. Pengendalian pengolahan dan pemeliharaan file. Pada tahap pengolahan dan penyimpanan file, pengendalian dilakukan untuk menjaga integritas data. Beberapa metode yang digunakan antara lain, yang pertama ada data currency check, memastikan sistem menggunakan data terbaru. Yang kedua ada default value, sistem memasukkan nilai standar otomatis untuk mengurangi kesalahan. Yang ketiga ada data matching, mencocokkan beberapa elemen data sebelum pemrosesan. Yang keempat ada exception reporting, melaporkan data yang tidak normal atau mencurigakan.
Yang kelima, ada rekonsiliasi data, membandingkan file internal dengan data eksternal untuk memastikan kesesuaian. Yang keenam, ada file security, meliputi hak akses, proteksi file, hingga backup. Yang ketujuh, ada file conservation control, mengamankan proses perubahan format file agar tidak merusak data. Dan yang terakhir ada error log and reporting, menyimpan daftar kesalahan untuk dianalisis dan diperbaiki. Pengendalian ini penting agar file tidak rusak, hilang, atau dimodifikasi tanpa izin. Selanjutnya, pengendalian output. Bagian terakhir adalah pengendalian output. Output atau hasil laporan harus dikendalikan karena berisi informasi penting yang bisa bersifat sensitif. Beberapa pengendalian yang digunakan, yang pertama, output dicek terlebih dahulu oleh pengawas untuk memastikan format, kelengkapan, dan akurasi. Yang kedua, output hanya boleh diberikan kepada pihak yang berwenang dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, output yang mengandung data sensitif seperti laporan gaji atau data pribadi harus disimpan aman atau dihancurkan jika tidak lagi diperlukan. Tujuannya adalah memastikan informasi yang keluar dari sistem tetap aman dan tidak disalahgunakan.